Selamat siang semua. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan analisis film Ride or Die 2021 melalui dua pendekatan filsafat, yaitu eksistensialisme, khususnya pemikiran Jean-Paul Sartre, dan fenomenologi tubuh, terutama berdasarkan ide-ide Simon de Beauvoir, de Beauvoir mengenai tubuh perempuan sebagai situasi. Kami memilih dua tema besar. Yang pertama, hasrat, kekerasan, dan pembebasan. Dan yang kedua adalah interkorporalitas dan intimasi. Film ini memperlihatkan bagaimana tubuh, cinta, dan kekerasan berjalin membentuk pengalaman eksistensi. Dua perempuan yaitu Ray dan Nanae. Kami akan membedah 5 adegan kunci secara mendalam, lengkap dengan konteks visual, analisis tubuh, dan keterkaitan dengan teori. Baik, boleh dilanjutkan? Yang pertama ada pendahuluan. Ride or Die merupakan film yang secara eksplisit menggabungkan kekerasan, seksualitas, dan pengalaman tubuh perempuan sebagai pusat narasi. Cerita mengenai Ray, seorang perempuan yang membunuh suami Nanai demi cinta, menjadi ruang untuk menelaah bagaimana hasrat berinteraksi dengan moralitas, kebebasan, trauma, dan tubuh. Dalam perspektif eksistensialis, ini mempertanyakan sejauh mana tindakan ekstrim bisa dibaca sebagai ekspresi bebas, autentisitas, atau justru ketidakmatangan potensial. Dari perspektif fenomenologi tubuh, bagaimana tubuh Nanae dan Ray menjadi arena inskripsi trauma, cinta, kekuasaan, dan identitas. Film ini sangat cocok dibaca dengan Sartre dan Behavior karena Ray adalah subjek yang mengambil tindakan radikal, Satrian freedom. Nana yang membawa tubuh yang direkam oleh kekerasan patriarki, behavior concept of woman, atau bisa disebut sebagai embodied situation. Kedekatan tubuh mereka menciptakan interkorporalitas, fenomenologi pengalaman intim. Yang kedua, terdapat kerangka teori dari Jean-Paul Sartre yang menjelaskan mengenai kebebasan ambiguitas moral. Yang pertama, terdapat freedom as burden. Man is condemned to be free. Menurut Sartre, manusia dapat selalu berada dalam keadaan memilih, bahkan ketika mencoba menghindari pilihan, itu tetaplah sebuah pilihan. Ray adalah contoh ekstrim individu yang menjalankan kebebasan tanpa norma eksternal. I choose myself what is good. Kedua, autentisitas versus bad faith. Autentik yaitu memilih sambil menerima konsekuensi, sedangkan bad faith yaitu menghindari tanggung jawab atau menyalahkan keadaan. Pertanyaan inti bagi Ray, apakah membunuh demi cinta adalah tindakan autentik atau justru bentuk pelarian dari kesepian eksistensial? Ketiga, tindakan sebagai penentu identitas. Bagi Sartre, manusia adalah jumlah dari tindakannya. Maka, pembunuhan Ray bukan hanya keputusan moral, tetapi pernyataan ontologis. Yang kedua, terdapat penjelasan dari Simone de Beauvoir, yaitu tubuh perempuan sebagai situasi. Yang pertama, tubuh bukan objek, tetapi kondisi eksistensial. Beauvoir melihat tubuh perempuan bukan sebagai thing, tetapi tempat di mana pengalaman sosial tertanam, arena penindasan patriarki, dan sumber keterbatasan dan kebebasan. Kedua, violence and gender embodiment. Trauma fisik Nanai bukan sekedar luka, tetapi representasi kekerasan struktural dan noda pada tubuh yang memproduksi subjektivitas, ketakutan, rasa tidak berdaya, dan kebutuhan akan perlindungan. Ketiga, cinta kebebasan dua arah. Bagi pergerakan, melainkan membiarkan yang lain menjadi subjek. Inilah konflik utama Ray. Dia mencintai, tetapi cintanya bisa berubah menjadi permintaan kepemilikan. Yang ketiga, adegan 5 yang analisis 5 adegan utama. Adegan 1 Minanai terdapat di menit ketiga sampai menit ketujuh. Adegan berlangsung tenang, hampir tanpa musik namun penuh ketegangan. Ray masuk ke rumah dengan raut wajah dingin, kamera mengikuti tubuhnya dengan steady shoot menekankan determinasi absolut. Ketika Ray membunuh sang suami, tidak ada musik dramatis, tidak ada glorifikasi kekerasan, begitupun menegaskan bahwa ini bukan emosi spontan tetapi pilihan sadar. Analisis
Sartrean. Pembunuhan ini menandai yang pertama, kebebasan radikal. Ray memilih nilai moralnya sendiri. Yang kedua, penolakan terhadap moralitas sosial. Ia menolak struktur hukum dan etika normatif. Yang ketiga, konstitusi identitas. Ray menjadikan tindakannya penentu siapa dirinya. Namun, terdapat ambiguitas. Apakah ini autentitas atau obsesi terhadap romantis cinta? Menurut menurut Sartre, tindakan ini autentik jika diikuti penerimaan konsekuensi. Ini baru tampak di ending, bukan di awal. Analisis Beauvoir, tindakan Ray memiliki dua aspek. Yang pertama, pembebasan. Ia menghentikan dominasi patriarki yang hadir pada tubuh Nanae. Yang kedua, pengambilalihan Ray menentukan apa yang terbaik bagi Nanae tanpa konsultasi terlebih dahulu. Adegan kedua, Ray mandi setelah pembunuhan. Menit ke-11 sampai menit ke-14. Deskripsi visual, kamera fokus pada bagian tubuh Ray yang berlumur darah, air mengalir perlahan, tidak memutihkan, hanya mengalir bersama. Nanae datang menyentuh tubuh Ray dengan ragu, campuran takut dan syukur. Analisis analisis fenomenologi tubuh, air darah kulit sama dengan pengalaman tubuh murni. Darah bukan sekedar noda fisik, tetapi simbol beratnya konsekuensi, materialisasi kebebasan radikal, tubuh kamera tidak error ini dan analisis Sartre. Ini momen refleksi eksistensial. Ray menyadari apa yang telah dia lakukan dan tubuhnya kini membawa sejarah tindakannya, tidak bisa mundur dari dirinya sendiri. Kebebasan memaksa kontroversi dengan kenyataan. Analisis Beauvoir, Nanae menyentuh tubuh Ray dengan gerakan yang ambigu. Apakah ia menerima pembebasan atau ia kembali berada dalam relasi ketergantungan? Tubuh Nanae masih trauma, sentuhan bukan kedekatan romantis, tetapi ritual transisi antara takut dan aman. Adegan 3, memar di tubuh Nanae. Terdapat di menit 23 sampai menit memuat tubuh Nanae secara dekat, memar ungu di lengan, bahu, dan tulang iga. Ray menyentuhnya hati-hati. Analisis Beauvoir, tubuh sebagai situasi. Tubuh Nanae adalah arsip kekerasan suaminya, membuktikan bahwa adanya analisis Beauvoir, tubuh sebagai situasi. Tubuh Nanae adalah arsip kekerasan suaminya, membuktikan bahwa patriarki menginspirasi dominasi pada tubuh perempuan, tidak hanya luka fisik tetapi luka eksistensial. Memar bukan sekadar tanda, memar adalah fenomena pengalaman sosial, membuat tubuh menjadi beban dan batas. Interkorporalitas, ketika Ray menyentuh memar itu, tubuh Nanae menegang, reaksi memori tubuh. Ray juga mengalami getaran empati pada sentuhan. Dua tubuh saling membentuk pengalaman satu sama lain. Inilah interkorporalitas. Tubuh tidak hanya dialami secara privat tetapi bersama dalam kabut ambiguitas emosional. Selanjutnya yaitu pada adegan 4, bagaimana adegan intim di rumah kayu. Yang dimana di sini terdapat deskripsi visual, adegannya begitu panjang, dialognya yang jujur, tatapan lama, dan juga gerakan tubuh yang perlahan namun bukan erotis. Lebih ke dualisme seperti rasa sakit dan juga pelepasan. Analisis fenomenologisnya yang pertama di sini adalah seks dalam adegan ini bukan konsumsi visual, melainkan seks artinya adalah sebuah komunikasi, yang mana Ray menatap, tetapi tatapannya tidak mendominasi. Nanae memberikan tubuhnya bukan sebagai objek, melainkan subjek yang memilih. Dan yang ketiga itu jarak dan sentuhannya berperan sebagai bahasa. Dan di sini ada Beauvoir-nya yaitu di mana resiprocalnya freedom. Ini satu-satunya merupakan adegan ketika Ray tidak memaksa, Nanae juga tidak takut, dan keduanya menjadi subjek yang aktif intensionalitas cintanya. Cinta di sini berarti kebebasan yang saling memberikan ruang. Kemudian untuk satrinya sendiri, autentisitasnya itu seperti kerentanannya, di mana Ray untuk pertama kalinya dia berhenti memproyekkan bahwa fantasinya ini adalah sesuatu yang ideal, namun memilih untuk tetap menerima Nanae sebagai manusia yang rumit.
dan juga membiarkan kemungkinan bahwa Nanae bisa pergi dan mengaku eksistensi yang lain sebagai subjektivitas yang penuh. Yang ini dimana sangat berperan cinta sebagai sebuah pengakuan terhadap kebebasan orang lain. Dan yang kelima di sini adalah bagaimana adegan penangkapan Ray. Terdapat deskripsi visualnya juga yang mana Ray berjalan ke polisi, tubuhnya tenang, tidak melarikan diri, dan Nanae menatap dengan ambiguitas penuh. Dan dia bertanya seperti cinta atau rasa bersalah, kebencian atau bahkan ketidaknyamanan, atau bahkan memilih. Artinya di sini kebebasan dan konsekuensinya, yang mana Ray akhirnya sepenuhnya autentik. Ia menerima tindakannya, ia tidak menyatakan Nanae masa lalu ataupun cintanya. Ia memilih identitasnya melalui konsekuensi yang telah dilakukannya. Kemudian behaviornya di sini ruang kebebasan untuk Nanae, yang mana pengungkapan Ray ini memberikan Nanae sesuatu yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Kemudian, setelah itu ruang untuk menjadi subjek tanpa dominasi laki-laki maupun perempuan, endingnya sangat tragis dan juga tetap etis. Yang keempat, diskusi filosofis. Hasrat sebagai paradoks pembebasan. Hasrat Ray membebaskan Nanae dari patriarki, tetapi juga menciptakan struktur kepemilikan baru. Film memperlihatkan bahwa hasrat tanpa refleksi mudah berubah menjadi kekerasan. Kedua, kekerasan sebagai bahasa ekstrim kebebasan. Kekerasan Ray adalah wujud pemberontakan keputusasaan eksistensial, namun film tidak meromantisasi kekerasan. Ia menunjukkan bahwa kebebasan radikal sering lahir dari luka. 3. Tubuh sebagai jejak trauma. Tubuh Nanae adalah peta luka, arsip masa lalu, lokus perlawanan. Fenomenologi tubuh menegaskan bahwa trauma tinggal di tubuh, bukan di ingatan saja. Korporealitas. Relasi Ray Nanae bukan hanya emosional tetapi korporeal. Sentuhan, negosiasi kekuasaan, tatapan validasi eksistensial, jarak, ruang kebebasan. Tubuh mereka saling membentuk pengalaman dunia masing-masing. 5. Intimidasi queer sebagai perlawanan. Cinta queer di film ini tidak tunduk pada struktur normatif, melawan patriarki, membangun kemungkinan etika baru, cinta sebagai kebebasan bersama. Kesimpulan, melalui film Ride or Die menawarkan eksplorasi kompleks tentang cinta, tubuh, dan kebebasan. Melalui Sartre, kita melihat bahwa kebebasan selalu membawa ambiguitas moral dan konsekuensi yang tidak terhindarkan. Ray menjalani seluruh lintasan ini dari kebebasan radikal hingga penerimaan diri. Melalui behavior, kita memahami bahwa tubuh Nanae sebagai situasi yang penuh luka, bukan hanya fisik, tetapi sosial dan eksistensial. Intimasi mereka menjadi ruang negosiasi antara trauma, keinginan untuk kembali menjadi subjek. Relasi Ray dan Nanae adalah penuh hasrat, penuh kekerasan, tetapi juga penuh kemungkinan pembebasan. Akhir film ini menunjukkan bahwa cinta yang etis adalah cinta yang mengakui kebebasan orang lain. Dalam konteks queer, ini menjadi bentuk perlawanan moral yang radikal terhadap kekerasan dan patriarki. Demikian analisis yang dapat kami sampaikan melalui 5 adegan utama dan 2 kerangka teori. Kita melihat bahwa Ride or Die bukan sekedar film tentang cinta dan kejahatan, tetapi meditasi tentang kebebasan, tubuh, dan makna menjadi manusia. Terima kasih.